prodi administrasi bisnis. Dan hari ini aku mau mempresentasikan materi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama yaitu konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logis yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Selain itu, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan ajaran dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Selain itu, ada menurut para ahli, salah satunya dari Sastra Parteja, ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Selain itu, sini ada Maxim Leninisme, yaitu suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip. Pertama, penentu akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi. Kedua, proses perubahan sosial bersifat dialektis. Lalu ada liberalisme, yaitu suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual, artinya lebih mengutamakan hal-hal hak-hak individu. Dan sosialisme, yaitu suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat, artinya negara wajib mensejahterakan seluruh masyarakat, atau yang dikenal dengan konsep welfare state. Kapitalisme, yaitu suatu paham yang memberi kebebasan kepada setiap individu untuk sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang ia miliki. Dan beberapa karakteristik kebudayaan global. Ada berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. B. Pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius. Dan ada masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda, bekerjasama dan bersaing sehingga tidak ada suatu pun ideologi yang dominan. Lalu ada kebudayaan global, merupakan suatu yang khas secara utuh tetapi tetap bersifat fluktual dan heterogen. Lalu ada nilai-nilai hak asasi manusia atau HAM, kebebasan, demokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama tetapi dengan interpretasi yang berbeda-beda. Selain itu, ada alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Dan ada unsur-unsur yang memengaruhi ideologi Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang kedua ada unsur individualisme dalam liberalisme, tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu ada kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara, tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Lalu ada penyelenggara negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional, yaitu ada dua, kesediaan untuk saling menghargai kekhasan masing-masing, artinya
adanya kesepakatan untuk bersama-sama membangun negara Indonesia tanpa diskriminasi, sehingga ideologi Pancasila menutup pintu untuk semua ideologi eksklusif yang mau menyeragamkan masyarakat menurut gagasannya sendiri. Lalu ada akualisasi 5 sila Pancasila, artinya silsilah dilaksanakan dalam bentuk bernegara. Lalu ada sumber historis, sosiologi, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu ada Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati, dan Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Lalu ada sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu ada unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, lalu ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab, lalu sila kepersatuan Indonesia, lalu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Lalu ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia. Ada sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan bernegara daripada kepentingan kelompok atau golongan termasuk partai. Lalu ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan atau perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Dan yang terakhir ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kelompok, karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Lalu ada dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu ada Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Lalu ada tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal yaitu satu, pertarungan ideologis antara negara-negara superpower. Yang kedua, mengautkan isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing. Yang terakhir, meningkatnya kebutuhan dunia dan kemajuan teknologi. Lalu ada faktor internal meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu satu, pergantian rezim yang berkuasa, dua, menyalahgunakan kekuasaan atau KKN. Lalu ada hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi realitas, dimensi idealitas, dan dimensi fleksibilitas. Dan ada urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Yang kedua, ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf kalau banyak kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.